Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Majelis HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami.
Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Beginilah hukum Tuhan. Hukum yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan hati kita sambil mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiadalah yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan
dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Epistel minggu kita diambil dari kitab Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita membaca secara responsoria. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Untuk lebih memperjelas warta jemaat yang telah di-share secara online kepada kita semua melalui WA Group WA kita masing-masing, saat ini kami akan membacakan beberapa poin. Minggu 16 Mei 2021, warta jemaat. Yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Sabtu 15 Mei 2021 telah meninggal dunia Inang Rotua Boru Panjaitan, meninggalkan suami Amang W. Siahaan, tutup usia 84 tahun 2 bulan, beralamat di Jalan Cibiru Hilir, Kapling C 77 dari daerah 8 Bypass Timur. Gereja HKBP Bandung akan mengadakan kebaktian Minggu di Rumah Duka Bumi Baru 1, masuk pukul 9 WIB. Kita doakan agar Tuhan menguatkan dan memberi penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, perpisahan dengan sintua yang pensiun. Pada kebaktian pukul 10 WIB hari ini, dilaksanakan acara perpisahan dengan sintua yang pensiun, yaitu Sintua Nonce Roida Boru Pasaribu. Riwayat singkat pelayanan Sintua Nonce Roida Boru Pasaribu yang pensiun dapat dibaca pada warta jemaat. Yang ketiga, perkenalan calon sintua. Pada hari ini, Minggu 16 Mei 2021, akan diperkenalkan calon sintua di gereja kita, yaitu nomor 1, nama Nyonya Kerdina Deliana Limbong, Boru Silalahi SE, daerah Riau Patra Komala. Yang kedua, Nyonya Nancy Sari Dermawan Pakpahan, Boru Hutauruk SE dari Riau Patra Komala. Yang ketiga, Insinyur Ronald Gultom MN dari Antapani Arca Manik. Kami mohon kepada calon sintua yang telah diwartakan agar maju ke depan setelah selesai pembacaan warta jemaat. Nomor 4, menyaksikan iman khusus. Di kebaktian pukul 15 WIB hari ini, gereja kita akan melaksanakan menyaksikan iman khusus kepada satu orang jemaat, yaitu Sarah Trensia Yemima Boru Siahaan. Yang kelima, mengumpulkan persembahan untuk diakoni sosial. Pada hari Minggu yang akan datang, 23 Mei 2021, kita akan mengumpulkan persembahan untuk diakoni sosial gereja kita. Mari kita sampaikan dengan sukacita. Keenam, informasi.
diberitahukan kepada seluruh HKBP Bandung, kepada seluruh jemaat HKBP Bandung, bahwa ada pergantian dari nomor HP WA Sekretariat HKBP Bandung. Nomor lama 0812 2035 2234 dan nomor baru 0821 1222 9896. Segala berita tentang pengiriman uang dapat dikirim ke nomor yang baru. Demikian disampaikan agar seluruh jemaat HKBP Bandung dapat mengetahuinya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon kepada calon sintua, Inang Kerdiana Deliana Limbong Boru Silalahi SE dengan Amang maju ke depan. Di depan ini aja Inang, ya. Menghadap ruas ya, biar semua nanti jemaat tahu calon sintua dari yang baru. Yang kedua, Nyonya Nancy Sari Darmawan Pakpahan Boru Hutauruk SE dengan Amang. Yang ketiga, Insinyur Ronald Gultom MN dengan Inang dari Antapani Arcamanik. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah calon sintua yang telah bersedia melayani di gereja kita. Marilah kita doakan agar Tuhan memberkati, menguatkan pelayanan mereka di gereja kita. Amin. Kami persilahkan kembali untuk kembali duduk. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini, yaitu di Minggu Eksaudi, diambil dari kitab Mazmur pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus,
Mazmur 1 ini adalah nyanyian hikmat. Karena di dalam nyanyian hikmat tersebut ada suatu pengajaran, ada suatu nasihat yang membawa manusia kepada hidup bahagia. Saya tidak tahu seberapa bahagianya kita saat ini. Yang pasti setiap manusia mengharapkan dalam hidupnya kebahagiaan. Tidak ada merindukan, mengharapkan hadir di tengah-tengahnya kesuraman hidup. Tetapi selalu mendambakan, selalu merindukan, bahkan selalu mencari kebahagiaan tersebut. Makanya banyak orang untuk mencari kebahagiaan itu dengan pikirannya. Ada juga orang mencari kebahagiaan itu dengan berbagai cara, tidak peduli apa yang terjadi, yang penting dia bahagia. Dan nats inilah mau mengajak kita bagaimana mencari kebahagiaan yang sejati. Dalam bahasa Batak lebih enak dikatakan mertua. Sekarang mau yang menjadi pertanyaan, apa ukuran kebahagiaan bagi kita? Karena banyak orang di dalam realita kehidupannya kebahagiaan itu berbeda-beda. Anggora kudok hatakku nasak kababai dang sonang rohaku. Kalau saya tidak menyampaikan itu, saya tidak bahagia. Berarti kebahagiaan dia menyampaikan sesuatu itu baru dia bahagia. Molo dang songonon perjalanan ninggulunai dang bahagia unina. Berarti kebahagiaan dia, perjalanan orang harus seturut dengan pikirannya. Molo dang makata yau diulau ni dak sonangau dang bahagia. Berarti kebahagiaan dia harus berbicara. Atar songona hadi kan mula dong di pesta baik koni soro nang kepala madok hata. Anggodang idok hata naun nasa kebebaun marsahi ibana. Itu dia. Itulah ukuran kebahagiaan bagi banyak orang. Tetapi nats ini mau meluruskan, mau menyatakan bahwa ukuran kebahagiaan sejati adalah dia harus seturut dengan firman Tuhan. Bahwa Taurat Tuhan harus kesukaan bagi hidupnya. Dan Taurat itu dia renungkan siang dan malam. Itulah ukuran kebahagiaan. Jadi mau dikatakan, apabila Bapak Ibu Saudara-saudari saat ini dapat mendengarkan firman Tuhan, apabila Bapak Ibu Saudara-saudari dapat merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itulah jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Maka dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Jadi kebahagiaan menurut pemazmur dan menurut firman Tuhan saat ini, ketika dia dapat bersekutu dengan baik, ketika hubungannya mesra dengan Tuhan, maka kebahagiaan itulah yang sesungguhnya dia rasakan. Jika Bapak Ibu masih sungkan untuk berdoa, jika Bapak Ibu masih agak ragu untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan harapkan kebahagiaan sejati hadir dalam hidupmu. Jadi kebahagiaan sejati itu ketika dia dapat menggumuli, ketika dia dapat merasakan, ketika dia dapat campur tangan Tuhan dalam hidupnya.
bukan seperti orang fasik. Karena kebahagiaan orang fasik itu semu. Kebahagiaan orang fasik itu sebentar itu. Maka dikatakan seperti sekam yang dihembuskan angin, ya berlalu begitu saja. Tarsongo gosipi satok di holam mangulus, nak pehacit ale holam mangulus terlau di saya. Habis gosipi enggak. Tapi gosip itu pada saat gosipnya lagi kencar-kencar bisa menggoyangkan, tapi itu tidak lama karena gosip, karena berita bohong. Berita bohong tidak akan pernah kekal dia. Tetapi berita tentang kebenaran akan diingat oleh orang sepanjang masa. Berita bohong hanya sebentar saja walaupun menyakitkan bagi banyak orang. Berita gosip akan sebentar saja walaupun itu menyakitkan bagi pribadi seseorang. Tetapi berita kebaikan, berita kebenaran tidak akan pernah hilang dari kehidupan manusia. Itu dikatakan tadi bahwa orang fasik itu mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebentar saja udah. Dan mungkin itulah kebahagiaan bagi dia memberitakan gosip. Anggodang manggosipi marsa ibana. Mungkin itu kebahagiaan bagi seseorang memberitakan fitnah. Kalau dia tidak memfitnah, dia akan menderita. Orang-orang yang demikian seperti sekam yang ditiup angin dan terbang begitu saja, dan dapat dipastikan bahwa hidupnya itu akan menderita suatu ketika penghakiman Tuhan. Bahwa ukuran kebahagiaan itu tidak cara pandang manusia. Ukuran kebahagiaan itu tidak cara pandang dunia ini. Tetapi ukuran kebahagiaan itu adalah cara pandang Tuhan. Sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi muladong merpungu akana tigor orang-orang yang benar dan tahad disiyaka itor hicak doi. Mulaka orang fasik dia, kita berkumpul di orang-orang benar. Kalau dia orang fasik dia langsung pergi karena dia tidak senang mendengar hal-hal yang baik. Dia tidak senang mendengar hal-hal yang membangun. Dia tidak senang mendengar hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Holandi di hati halaki lau mau naruhan lau ibana. Karena dia berkarakter ya menggosip manyan, memfitnahnya, menyakiti orang lain. Ya dia tidak dapat duduk dengan orang yang mengasihi sesamanya. Dia tidak akan dapat duduk dengan orang yang membangun sesamanya. Karena dia pencemooh. Artinya kebahagiaan bukan ukuran dunia ini, tetapi kebahagiaan sejati ukuran dari Tuhan. Karena kebahagiaan sejati ini tidak akan dapat dia lihat, tidak akan dapat dia raih dari dunia ini kecuali hanya dari Tuhan. Kebahagiaan sejati itu hanya dari Tuhan. Makanya perbanyak dan terus menerus siang dan malam merenungkan firman Tuhan, bergumul tentang firman Tuhan agar kebahagiaan sejati itu sampai dan tiba dan kita rasakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika pemazmur mengingatkan kita saat ini ada dua jalan di dunia ini. Satu jalan orang benar dan satu jalan orang fasik. Saya jadi teringat lagu sekolah minggu ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kamu pilih? Yang lebar enak dia, leluasa. Yang sempit agak susah jalannya. Tergantung. Jalan mana yang harus kita pilih dalam kehidupan kita di dunia ini? Mau memilih jalan lebar? Silahkan, tapi ada di sana di depannya nanti ada. Ini
manfaatnya kamu, ini resikonya kamu berjalan pada jalan yang fasik. Jalan yang benar ini manfaatnya, ada manfaatnya. Kalau dalam istilah asuransi ada manfaat pasti katanya. Kalau jalan yang benar itu pasti manfaatnya, tidak sia-sia. Tapi kalau jalan yang lebar, jangan harap. Walaupun di dunia ini kelihatan kita sangat-sangat bahagia, walaupun di dunia ini kita seolah-olah seperti orang hebat, tapi pada waktunya, karena kita berjalan pada jalan orang fasik, pada waktunya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, firman ini menawarkan bagi kita jalan mana yang harus kita lalui. Dan pada saat ini juga kita harus meneguhkan iman kita. Mari kita berjalan pada jalan kebenaran. Mari kita berjalan pada jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan, karena jalan kebenaran memiliki kepastian hidup. Karena jalan Tuhan memiliki sesuatu yang berharga, yang bernilai. Karena di dalam jalan Tuhan kita tiba sampai kepada tujuan hidup kita, yaitu kehidupan kekal. Tapi siding mak jalan orang pasiki kita dan pada saat ini juga kita mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari bahwa orang benar dan orang fasik itu sama-sama pernah melakukan dosa. Akan kategori pehado diulai dosa. Orang fasik juga, tetapi perbedaannya apa? Orang benar kalau dia melakukan dosa dia bertobat, dia memohon ampun kepada Tuhan. Orang fasik dia tidak mau. Kalau dia melakukan dosa ya udah. Peduli amat, orang Tuhan pengasih kok, nanti dikasihi juga nya kita. Songonah hadi seperti kalau kita melemparkan kelapa yang udah tua ke air, dia akan tenggelam sebentar, dalam pada waktu seketika dia akan muncul. Ale molo tadanggur hobbatu tuaek, danggur hon lonong dotorosi dakya mullupi. Ima orang fasik. Orang fasik seperti batu yang dilemparkan ke air, dia tenggelam terus. Dia tenggelam dalam kekurangannya, dia tenggelam dalam dosanya. Tetapi orang benar ketika dia melakukan dosa, dia akan tenggelam dan pada suatu ketika itu juga dia akan muncul di permukaan dan itu pertanda dia menyesali perbuatannya. Firman Tuhan juga mengingatkan kita ketika kita melakukan hal itu. Ketika kita berjalan pada jalan orang fasik, mari kembali kepada jalan Tuhan. Jauhkan hidup dari kefasikan, jauhkan hidup dari dosa, jauhkan hidup dari pencemooh. Tetapi berjalanlah pada jalan Tuhan yang walaupun jalan Tuhan itu sedikit berkerikil, sedikit sulit, sedikit menyakitkan, tetapi jalan Tuhan yang menyakitkan itu akan memberikan kepastian hidup yang kekal kepada kita. Kiranya dengan firman ini kita merenungkan perjalanan hidup kita dan memastikan bahwa kita akan berjalan pada jalan Tuhan. Walaupun nats ini menawarkan dua jalan, tak pasti homma diguluta dalan ni debatama taihuton. Amin. Demikian juga kepada Inang Sintua Nunce yang akan menerima pensiun ya, pensiun 20 tahun 4 bulan melayani nang ya. Tentu suka duka banyak dilalui dalam hapar haladon. Saya yakin seluruh pelayanannya akan menjadi persembahan yang harum. Mungkin ketika mau jadi calon sintua barangkali banyak tantangan dan bahkan sampai mau pensiun banyak tantangan. Dan bahkan setelah pensiun banyak juga tantangan nanti. Aido nguluni zol maun. Molaudan holan nauda terus nina. Mololuguni hari holan naluguni hari terus inna. Ibai Tuhani raudan romatani hari udah begu inna. Perjalanan hidup kita juga kadang kita salah di sini,
Sampai makanya perjalanan hidup kita inang sampai kepada hari pemanggilan Tuhan. Oleh sebab itu pelayanan 20 tahun dapat dipastikan itu menjadi persembahan yang harum. Dan kami sangat berbangga inang sampai menyelesaikan tugas panggilannya sebagai sintua menurut administrasi gereja, yang walaupun dalam realita panggilan Tuhan bahwa tohonan sintua itu tidak akan lekang dari kehidupan inang, itu melekat terus dalam kehidupan inang, tetapi dari sudut administrasi HKBP merujung ma otak ni ondop 5 tahun. Mergugum ma inang di masa-masa purna baktiona tenang dah, kiranya menjadi contoh bagi parhalado-parhalado yang lain bahwa keberadaan parhalado itu bukan melayani pendetanya, bukan melayani siapa-siapa, tetapi melayani Tuhan. Saya yakin itulah dorongan yang membuat inang tetap semangat. Karena yang inang layani adalah bukan siapa-siapa kecuali melayani Tuhan. Terberkatilah inang di masa pensiun, demikian juga Amang Pangariwon dan seluruh keluarga yang tidak dapat berkumpul, mungkin live streaming yang ada di luar ya. Tuhan memberkati inang dan keluarga semuanya. Demikian juga untuk calon sintua. Kiranya firman ini menjadi kekuatan. Saya waktu mau masuk ke teologi ya, anggora hebat nama Indonesia naraku do. Tetapi itu dipahami bahwa STT HKBP itu dapur teologi, dapur. Isi do bawang, isi tomat, isi cabai, isi garam, isi pisau, isi sakalan, isi sude. Kiramu maun. Oh itu hapeng ni narohama. Ayong dosi na kaortong makatay, adong na jago maridde, adong na jago mar musik, adong na marhua, au kolan nasib. Iramu masudion. Gabi perhaladon itu hatta. Demikian juga ini sintua ini inangnya sama Amang nantinya. Satu hal yang mau dikatakan bahwa mau menjadi sintua bukan mau mencari kehormatan. Asa songon na hormat enggak. Dan saya yakin karena saya sudah berbicara dengan saudara bertiga, berenam dengan keluarga, tidak ada niat ke situ. Tetapi perlu diingatkan juga bahwa menjadi majelis ini, mau menjadi sintua ini tidak mau mencari kehormatan. Karena kehormatan tidak akan kamu jumpai, tidak akan pernah kita temukan di dalam gereja. Yang ada di dalam gereja adalah pelayanan. Menjadi seorang pelayan, menjadi orang yang paling rendah. Makanya jika ada orang sintua atau apapun dia mau mencari kehormatan, baik pendeta mau mencari kehormatan di tengah-tengah gereja, dia tidak akan pernah menemukannya. Karena kalau dia mau masuk melayani ke gereja, dia harus mau menjadi orang yang paling kecil. Bang nangatong rupa ni bahasa songon na tabu no disilangi tersurat situa sianu. Pola pedita pi bodo tersurat pedita sianu na lawa mu tu tulu bulan dapat mu na do pedita. Kalau hanya mau tertulis di situ di nisan itu, tetapi tidak itu. Itu sebabnya kepada Inang dan Amang kami yakin dengan bersedianya dan dipilih oleh Tuhan melalui calon sintua saat ini, maka pelayanan kita akan semakin membaik. Dan kami harap bahwa tohonan nanti bahwa calon sintua ini menjadi kebahagiaan. Setunggabi marsa anok kamu tong hola learning anom marsa kamu pasodo learningmu. Itu dah learning mahita nason. Ayo hola nereri kita padita inamu atong pikir hom majo tohona kasitua udah. Toy majo akacalo situa majo penerima tamu juluan nin nanon. Bahasa hola calo situin na atong pikir dang bahagia dia tidak bahagia menerima tugas itu. Dan itu harus menjadi penekanan kepada Amang dan Inang. Tentu harus didorong oleh keluarga ya. Karena saya sudah pasti sudah tahu karena kita sudah banyak berdiskusi tentang itu.
kami akan mendoakan agar pelayanannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita renungkan firman ini. Dan marilah kita pastikan bahwa kita akan mengikut jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan jalan-Mu menuju kebahagiaan yang sejati. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi dorongan kepada kami agar kami tetap membangun persekutuan yang rukun, yang akrab dengan Engkau. Kiranya firman-Mu kami renungkan siang dan malam, sehingga kebahagiaan itu akan lahir di dalam kehidupan kami. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia pada jalan-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa kepada seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menyertai hidupnya, menyertai seluruh aktivitasnya, seluruh pekerjaan dari jemaat-Mu. Apapun pekerjaan mereka, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mungkin mereka sebagai guru, mungkin mereka sebagai dosen, mungkin mereka sebagai pengacara, polisi, tentara, dan lain sebagainya, jaksa, hakim, dan apapun profesi-profesi dari jemaat-Mu. Mungkin mereka melakukan bisnis yang bekerja di instansi swasta, di instansi pemerintah. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar seluruh pekerjaannya, aktivitasnya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi mereka. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang berbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Kiranya jamah tubuh mereka agar tubuh mereka dapat sembuh dan perlihatkan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka melalui kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini. Secara khusus kami mau berdoa kepada keluarga yang berduka saat ini, di mana Tuhan telah memanggil seorang ibu yang kami cintai dari tengah-tengah gereja-Mu, terkhusus dari keluarga besar Siahaan. Kiranya penghiburan-Mu menguatkan mereka, seluruh keluarga yang ditinggal. Dan kami serahkan seluruh keluarga ke tangan pengasihan-Mu, agar mereka tetap setia untuk menerima kejadian yang mereka alami, dan tetap setia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk hamba-Mu Sintua Nunce, yang pada hari ini akan menerima pensiun dari gereja-Mu. Berkati inang kami Sintua Nunce, berkati seluruh keturunannya, pinoparnya dimanapun berada, yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kiranya kasih karunia-Mu menyertai hidup pinoparnya. Berkati juga Amang Pangaribuan yang tetap setia menopang pelayanannya selama 20 tahun 4 lebih. 20 tahun 4 bulan pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya juga ya Tuhan, di masa-masa purna bakti, di masa-masa pensiun ini, kehidupan mereka tidak lekang dari pelayanan di dalam kehidupannya. Kami serahkan keluarga Sintua Nunce dalam tangan pengasihan-Mu, dan berkat-Mu akan mereka terima di setiap kehidupan dari peparannya. Pada saat ini juga kami mau berdoa kepada calon Sintua yang telah dipilih. Kiranya dalam pelayanannya mereka tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, bukan kami manusia, bukan dunia ini memilih, tetapi Engkau telah memilih mereka. Oleh sebab itu, sertai mereka di tengah-tengah pelayanan di gereja-Mu. Kami yakin dan percaya, seluruh anak-anak dari para calon Sintua, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan memberkati, dan kemuliaan-Mu akan bersinar dalam kehidupannya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh aktivitas gereja-Mu, program-program gereja-Mu, agar dapat berjalan dengan baik, sehingga di tengah-tengah gereja-Mu kemuliaan nama-Mu semakin bersinar. Kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, yang berulang tahun pernikahan, berulang tahun tanggal lahirnya ya Tuhan. Berkati mereka, Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka. Tentu berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada jemaat-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Hurian itu hata di bagasan tikion masuk mahita tu acara paborhato situana pensiun situan nonce roida boru pasaribu marede mahita sian buku ede nomor 212 ayat sada doho ayat tolu laos Roma 7 situan nonce doho amata mengaduk padita marede mahita. Yes.
kadongan nasahuriaon di ida hamudo nuaeng dongata na jongjong dison na naik pensiun sian parhalado ni huriata ima inang situa non ceroida berupa seribu di mata-matai nasida do akka napi nasahat tu nasida jala diramoti parangi nasida di das-das do akka dongan tu parmingguan tu partangiangan tu parguruan doho tu parsikolahan ditikir jala ditangya kodo akka namar sahid dia puli do akka namarsak dipature do akka nadangol doho napogos dia puli do sasudi nai jala dipature do akka guguan na perlu tu harajaon ni debata jala di hari koton masih ngoton hatan di debata diragam niaka parpunguan doho partikian laos bigi hamuma hatan di debata na tersurat di Pesalmen 126 ayat 5 saha onom akana mariluilu lau manabur marulupulup dosugok lahu manggotil mardala-dala peibana huhu tangis pausung-usung boni sisaburhonon rodo ibana sugut marulupulup mangusung akka tibalanna Ya haposan halak dina motik, haposan ma ibana nang dina godang. kinang lence martua do halak nama naon di pangujunani aidung tau ibana jaloon nama tuppal hanguluan naung di parbaga-baga tuaka naholong roha di ibana Puji majahoba ale tondiku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai Puji majahoba ale tondiku jala unang tung halupahon denggan dimbasana sudena ibana domanesa dosa sudena ibana pamalum akasahitmu sudena nuaeng hujahahami surat haputusan pensiun penetua nomor 84 garing D 18 garing KPP garing 5 Rumawi garing 2021 Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik Sapulalu Jabarten Die berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penetua HKBP mengingat aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penetua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun memutuskan dan menetapkan nama Sintua Non Ceroida Pasaribu tempat tanggal lahir Cimahi 7 Mei 1956 ditahbiskan di HKBP Bandung 3 Desember tahun 2000 pensiun pada tanggal 16 Mei 2021 dari penetua HKBP Bandung Resok Bandung Rio Martadinata karena telah mencapai umur 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penetua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 11 Mei 2021. Huria Kristen Batak Protestan Preses Pendeta Pahala Sitorus STH ditandatangani dan distempel. Molea tema dituhani margogoihon au saleleng dingoluku. Molea tema didongaku saulaon dongan masih tukul-tukulan nasailaon. Molea tema disude ruas nama godang na poso ro didakdanak sikola minggu. Molot tung adong hahurangaku pos dorohaku salku honomuna akahasalaki horas
Horas Mahuriata Tujulwano. Semua. Dihamu inanami situanun cerita boru pasaribu mardunga posmiroha di bata ama anak dokter di Perbadia di bapak hartana hamu lahu pensiun sian hapar haladoon di pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus Raja Nidurima aku basimuna salilingon dalam diramoti mahamu diaka area-area sedalanan muna lebih tujuanon. Amin. Pangido hami ma parhalado asaro tujulu dohot ruas yang wek walu bansel. Yang kecil mungkin saya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama menyaksikan kebesaran kasih Tuhan. Terlebih Inang Sintua Nonce Boru Pasaribu sudah menyelesaikan bakti sebagai parhalado di HKBP Riau Marta Dinata. Dan di sini atas nama seluruh jemaat ada sukacita yang mereka kirimkan melalui persembahan di minggu yang lalu, demikian juga melalui online. Semoga Tuhan memberkati ini, memberkati Inang dan keluarga. Terlebih Amang Pangaribuan yang kami lihat selalu mendampingi apapun kegiatan dari Inang ini di gereja ini dan juga di WEK. Kami perhatikan selalu mendukung dengan sukacita. Kami serahkan ini Inang, semoga Inang menerimanya dengan sukacita juga. Iya, ada kerangan bunga yang mau disampaikan dari sektor Bandung Selatan. Ya, ada lagi? Ya. Iya. Dari mewakili pengurus mau ada menyampaikan? Sudah cukup? Terakhir dari kami Inang Sintua Nonce, inilah kami dari Bandung Selatan ya. Selama ini kami masih membutuhkan tenaga seorang perempuan di sektor Bandung Selatan walaupun sudah pensiun, tapi ketika kami meminta untuk bisa lagi melayani di sektor Bandung Selatan, kayaknya tidak keberatan ya. Ini yang minta adalah Parhalado
juga termasuk saya, artinya kita sama-sama seangkatan. 20 tahun yang lalu kita sama-sama ditebalkan Sintua. Kalau saya pensiun 2 tahun lagi, karena duluan Inang umurnya 2 tahun. Jadi demikian yang perlu kami sampaikan Inang ya. Kalaupun nanti kami minta, ate amang pangaribuan, mau pangidu hami pada sektor, pas otong dotau mau marahate. Hai boy mate, gimate, las di rohanami loh teh, nggak sepakat kami mau ready itu. Gimate, dapat lebih gajang ate, dong. Ang dapat si pasatomu, tong hudul mahamu mulosong be. Pikir ang dapat pasatomu, lo sudul matok kala amang do inang dah, asa masuk kita tu acara nama ngihut nama do hata. Duduk aja. Di sana. Na parjoloma nama do hata amang inang situan nunce roida baru pasaribu, lostong maison. Udah naking mit nih. Tong bay julo amang. Boleh di situ lang. Dapat kamen nah. Shalom. Puji syukur kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Yang terhormat Amang Pendeta Resot, Amang Pendeta Jason Simanjuntak dan Inang, Amang Pendeta Jonaren Purba, Inang Pendeta Lilis Boru Siregar, Amang Pendeta Iswandi Butar-Butar. Yang terhormat rekan sepelayanan seluruh Sintua. Yang terhormat Amang Inang Naposo Bulung, yang saat ini kita boleh berkumpul, demikian juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan memberkati kita semua sampai saat ini. Saya mau bercerita awal pelayanan saya. Kami calon Sintua dari daerah 6 Bandung Selatan. Ada 3 orang. Amang Sintua Darmawan dan 1 Inang Sintua Siagian Boru Manurung yang sudah pensiun. Waktu itu gereja kita masih berkonflik. Jadi kita masih berkebaktian di Kodiklat. Dan itu kami juga learning selama 2 tahun. Dan kami ditahbiskan di Kodiklat, bukan di tengah gereja ini, karena sedang berkonflik. Nah, begitu panjang perjalanan. Tapi bagi saya tidak terasa 20 tahun. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya mencintai pelayanan saya. Suka duka. Itu yang menguatkan saya. Apa tantangan? Melayani di gereja bukan tidak ada tantangan. Baik dari sesama Sintua. Itu justru di tengah-tengah Sintua ada perbedaan pendapat. Tapi semua itu menguatkan kami semua sampai saat ini. Tapi lama-kelamaan ya, kalau kita bersungguh-sungguh, apa motivasi kita? Melayani Tuhan, memberikan hati dengan tulus, memberikan teladan.
Tidak asal-asalan melayani Tuhan. Itu saya rasakan. Itu juga yang membuat saya semakin gigih melayani Tuhan. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Pada tanggal 7 Mei kemarin, saya berulang tahun yang ke-65 tahun. Sesuai dengan aturan, saya harus pensiun atau purna bakti. Saya tidak melayani lagi, baik melalui maragenda, baca warta, atau kolektan. Saya rindu. Saya kalau lihat jubah saya ini mungkin nanti saya rindu. Karena sudah melekat 20 tahun lebih. Tapi saya bersyukur. Tuhan begitu baik. Saya hari ini bersuka cita. Karena saya sudah dapat menyelesaikan tohonan saya. Berkat Tuhan, berkat doa Inang, berkat Amang Pendeta, dan semua teman saya Sintua. Khusus kepada Wake 6 Bandung Selatan. Saya utusan dari Wake 6 Bandung Selatan. Terima kasih Inang, Amang untuk semua dukungan, untuk doa-doanya. Sehingga saya dapat menyelesaikan tohonan saya hari ini. Saya manusia yang lemah, punya keterbatasan di dalam melayani Amang Inang. Karena itu saya mohon maaf. Saya tidak luput dari kesalahan. Semoga Inang diberkati Tuhan, Amang Inang diberikan Tuhan panjang umur, kesehatan dan sukacita. Hanya itu Amang Inang, jadi saat ini saya mohon pamit dari hapar haladoon saya. Saya menjadi ruas seperti Amang Inang kembali. Terima kasih Inang. Terima kasih Amang Pendeta. Tuhan memberkati Huria ini ya Amang ya, di dalam kepemimpinan Amang. Biarlah ruas kita semua menjadi ruas yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh, berakar dan berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hudul ma'al aman. Madok hatama nama wakili ruas Sian Bandung Selatan. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu bagi kita semua yang hadir di sini. Terlebih untuk Amang Inang, akana tua-tua nami, Naposo Bulung yang tidak bisa hadir di tempat ini, yang mengikuti kebaktian di sini melalui live streaming di rumah masing-masing. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Rio Marta Dinata, Pendeta Jason Simanjuntak beserta Inang, seluruh pendeta fungsional, dan segenap parhalado. Saya selaku perwakilan dari Jemaat Riau Marta Dinata, terkhusus Wake Bansel, mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Inang Sintua Nonce Pangaribuan Boru Pasaribu. Inang, kami dari Wake Bansel, juga dari Jemaat Riau Marta Dinata, sungguh merasa terberkati dengan pelayanan Inang selama ini. Puji Tuhan, Inang bisa menyelesaikan tohonan Inang dengan baik. Kiranya kami generasi berikut bisa meneladani pelayanan Inang, baik di rumah, di keluarga, maupun di Huria. Selamat memasuki masa purna bakti dan tetaplah melayani. Doa kami ruas, kiranya Tuhan Allah Maha Kasih senantiasa menyertai kemanapun Inang melangkah, senantiasa memberikan kesehatan kepada Inang,
dan Inang Amang berbahagia bersama Poparan tercinta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Madok hatama na mewakili Parhalado. Shalom. Horas madihita saluhutna. Nahu parsangapi hami, amang pendeta resort, HKBP Bandung, Resort Bandung Rio Marta Dinata, amang pendeta Jason, dohot inang. Nahu parsangapi hami, dongan nami, inang sintua nonce pangaribuan boru pasaribu, rap dohot amang. Dongaku situa, nama kobasi di HKBP Bandung. Damang dainang angginangi botonami, ruas nihuria HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berada di gereja ini atau yang berada di rumah ibadah secara live streaming. Jonjong Hamidison, songon mewakili Parhalado, laho pasahaton hata di acara paborhaton dongan nami sintua inang nonce pangaribuan boru pasaribu na memasuki masa pensiun. Hurani tuhata parjoloma hitamadok mauliate tutuhata alani denggan ni basana bohita marsaur tutuhata di bagasan sadarion sekaligus ma di acara paborhaton dongan nami sintua di bagasan hahipason jala di bagasan lasniro hahita marpungu di bagas joron. Apala diobason hujahon hami ma parjolo hatani tuhata. Natar surat di buku 2 Timoteus 4 ayat 5. Songonoma natar surat disi. Alai anggoho sadok unang mamabuk roham, taon manajati, radoti natama ulaon parbarita nauli, sahat ulah tohonanmi. Mula di bahasa Indonesia, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. On mana sering di pasahat tuhami akasitua ulah to sahat ulah tohonanmi. Molate mata pasahat tutuhata boi inang sintua nonce pasaribu mangula jala sahat di ula tohonanna. Boleh menunaikan tugas pelayanan dengan baik sampai tiba waktunya memasuki masa pensiun sesuai dengan aturan peraturan HKBP bahwa usia pensiun seorang sintua adalah 65 tahun. Songoninang tusude keluarga, tu amang boas pangaribuan, songoninang tusude akayanakon, kami menyampaikan terima kasih atas dukungannya selama ini kepada Inang Sintua Nonce Pangaribuan Boru Pasaribu, karena kita yakin dan percaya tanpa dukungan keluarga seorang Sintua tidak bisa melaksanakan tugas pelayanannya secara maksimal. Tentu dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di dalanan ni pakobasiota di hurianai, godang do tajalo aka pasu-pasu siatu hata. Mabahen lasni rohata, songoninang suka duka, jala marsika soring doi di ngolut taon. Songoninang aka parsorion, aka pergumulan, dang boi sikop, saya dong do aka tantangan nata bolus. Alai boi do di
di bolus hamu, di bagasan parsitutuon, makobasi ulaon tohonan, na di pasaha tuhata tuhamu marhite hurianai. Songon mewakili sude parhalado, apala ditikyon, pasaton nami matuhamu, selamat berbahagia memasuki masa pensiun, sian hami parhalado, martua mahamu rabdohot keluarga. Di parsaorata nasalelingon, sebagai manusia biasa, pasti do adong nahurang lobi. Saya adong do perbedaan pendapat, apalagi songon hami pribadi tu inang, begitu juga marhite kors parhalado, tidak ada yang sempurna. Apalagi opas omahu pasat hami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kebersamaan kita selama ini ada yang kurang lebih, ada yang tidak berkenan. Songon pepatah mapasahaton nami, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata atau perbuatan kami selama ini yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Tuhata mana totong marangaramoti daging nakto dimuna, rabdohot sude keluarga iana konang sude poparan. Imana boy pasahaton nami tuhamuna, selamat bertugas, selamat memasuki pensiun, Tuhan Yesus memberkati. Songoni nang tuhamu amanami inanami narade gabe calon sintua di huriat tahun hupasat hami matuhamu, selamat bergabung dan selamat melayani di Huria Gereja HKBP Bandung. Tuhata mana totong margo goihon hita laho makobasi Huria HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas madihita. Mari di mahita sian buku de nomor 40 ayat sada laos jongjong mahita saluhna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.